Sebelum saya menyampaikan materi, saya akan menyampaikan terkait dengan RPS atau dari pembelajaran selama 1 semester. Jadi di RPS ini tertuang kegiatan kita selama 1 semester. Penting hal itu saya sampaikan karena apa? Biar mahasiswa tahu. Oh, setelah ini ada tahapan-tahapan yang harus saya persiapkan terkait dengan mata kuliah bahasa Indonesia. Oke, yang pertama mata kuliah bahasa Indonesia, dosennya Mangko itu Ahmad Sutroni, Ketua Kapolda Bu Harwati Noviandari. CPL Prodi yaitu mampu mengintegrasikan pemahaman ilmu pendidikan bahasa Indonesia dengan nilai-nilai sosial kultural untuk menjalankan aktivitas pembelajaran dan pendidikan secara menyeluruh dan bertanggung jawab. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan moral etika. Selanjutnya menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan berkemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki sifat nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa. CPMK dari mata kuliah bahasa Indonesia adalah mahasiswa memiliki pengetahuan yang baik tentang bahasa Indonesia dan mampu menggunakan secara baik dan benar dalam menulis karya ilmiah. Jadi penting banget gitu. Karena berkaitan dengan tugas akhir karya ilmiah. Gak mungkin toh kalian tuh nanti buat karya ilmiah dengan bahasa Osing, bahasa Madura, bahasa Jawa, pasti menggunakan bahasa Indonesia. Makanya pentingnya bahasa Indonesia karena berkaitan dengan tugas-tugas keilmian kalian. Tugas-tugas akhir, laporan, tugas KKN, laporan KKN, PPL, bahkan skripsi itu berkaitan dengan bahasa Indonesia. Ada kaidah-kaidah yang harus kalian terapkan dalam penulisan karya ilmiah. Mampu secara terampil menyusun program tugas bahasa Indonesia keilmuan, mampu secara terampil mengevaluasi program bahasa Indonesia keilmuan, mampu secara terampil menyusun rencana bahasa Indonesia keilmuan. Deskripsi mata kuliah bahasa Indonesia adalah mata kuliah bahasa Indonesia ini berisi materi kebahasaan yang menjunjung kompetensi mahasiswa dalam pemakaian bahasa ragam baku ilmiah untuk menulis karya ilmiah secara baik dan benar, sehingga dapat dijadikan sebagai pendukung utama mahasiswa dalam melaksanakan tugas keilmuan. Secara garis besar, topik yang dibahas dalam perkuliahan ini meliputi 1. Ejaan bahasa Indonesia, perkembangan bahasa Indonesia, ragam fungsi bahasa Indonesia, diksi Indonesia, bahasa Indonesia, dan lain sebagainya. Lanjut, yaitu daftar pustaka yang referensi dari RPS ini. Yang pertama adalah mata kuliah bahasa Indonesia ini selama 1 semester berlangsung selama 16 kali tatap muka, 14 kali tatap muka, 1 kali UTS dan UAS. Pada pertemuan pertama, yaitu mahasiswa mampu pada kompetensi yang pertama, kemampuan akhir tiap pertemuan yang diharapkan dalam satu pertemuan itu mahasiswa mampu memahami ejaan bahasa Indonesia melalui sejarah dan perkembangan bahasa Indonesia secara umum dan bahasa Indonesia secara khusus. Pertemuan kedua, mampu memahami ejaan bahasa Indonesia melalui sejarah dan serapan bahasa Indonesia dengan baik. Pertemuan ketiga, pertemuan keempat, mampu memahami ragam fungsi dan diksi bahasa Indonesia. Pertemuan kelima, mampu memahami bahasa Indonesia yang baik dan benar. Pertemuan keenam, mampu memahami kalimat efektif. Pertemuan ketujuh, mampu memahami bahasa Indonesia yang baku. Pada pertemuan ke-8 yaitu UTS, pada pertemuan ke-9 mampu memahami jenis-jenis paragraf serta dapat menuangkan gagasan dalam paragraf. Pertemuan ke-10 mampu memahami perbedaan topik, tema, dan judul karangan. Pertemuan ke-11 mampu memahami kerangka karangan. Pertemuan ke-12 mahasiswa mampu memahami karangan dan mampu menerapkan dalam tulisan karya ilmiah. Pertemuan ke-13 dan 14 mampu memahami karya ilmiah dan mampu menyusun karya ilmiah dengan teknik penulisan yang benar. Pertemuan ke-16 evaluasi 16 yaitu UAS. Sebelum kita masuk pada pembahasan, ini ada rubrik penilaian terkait dengan capaian yang diharapkan dalam kuliah mata kuliah atau penilaian. Nah, ada rubrik penilaian individu, nilainya mulai dari kalau angka mulai dari 44 sampai 100, kalau huruf E sampai A
Ya, ini ada penilaian yang saya sampaikan yang sangat baik. Berarti deskripsi penilaian adalah tugas tidak terlambat, hasil baik. Itu A. Makanya mahasiswa penting kalau mau mendapatkan nilai A, tugas tidak terlambat, hasilnya baik dan benar. Cuma nyari baik saja, tugas tidak terlambat, hasilnya jelek, tapi rapi. Insya Allah B lah. Ada lagi rubrik penilaian kerja kelompok. Tugas tidak terlambat, hasil bagus, pembagian tugas jelas, gak ngawur, gak pasrah bongkoan. Awakmu pokoknya semua terima dadi nggak boleh. Jadi ada pembagian tugas yang jelas, hasilnya jelas, dan kerjasama yang bagus. Rubrik penilaian presentasi. Ketika sudah dijelaskan kelompoknya, bagaimana mempertanggungjawabkan ketika di depan. Ada penilaiannya, sangat baik, isi jelas, to the point, dan menarik, menyampaikan isi jelas dan menarik. Ojo pokoknya ngomong moco, nggak bisa mendeskripsikan atau menjelaskan. Karena kalian sudah bukan siswa lagi, kalian mahasiswa. Bagaimana kalian bisa menjelaskan dan mendeskripsikan apa yang kalian tampilkan? Ya teman moco tak SD pinter, ya. Setelah itu rubrik penilaian diskusi. Ada diskusi. Setelah ada kalian presentasi ada kelompok diskusi. Sangat baik mahasiswa mengerti materi, mampu menyampaikan ide sendiri, mendengarkan ide orang lain. Menyampaikan ide sendiri juga mendengarkan ide orang lain. Tidak boleh saklek pokoknya punya aku paling benar, itu nggak boleh. Kita harus saling menghargai perbedaan dari setiap pemahaman berbeda-beda. Kita menghargai perbedaan tapi tidak terima dengan penyimpangan. Setelah itu ada rubrik penilaian program belajar yang baik. Setelah itu ada penilaian akhir mata kuliah. Mahasiswa memenuhi semua komponen penilaian dan menyelesaikan tugas dengan baik serta mampu menganalisis materi dan tugas sesuai dengan topik yang telah ditentukan dengan sangat baik. Jadi semua di-include baru ada tugas akhir yang penilaiannya mencakup di kayak gini. Setelah itu ada kuis 30, nilai kuis bukunya 30, nilai UTS 30, nilai UAS 40. Oke, sekarang kita masuk pada materi perkuliahan. Materi perkuliahan. Dari sini ada kan? Iya. Ngantuk? Belum. Oke. Masuk pada materi pertama. Tapi sebelum membahas materi supaya lebih semangat, ya saya akan membuat salam, sampai jawab. Ya, kalau saya bilang selamat pagi, jawab pagi, luar biasa. Biar tambah semangat. Karena apa? Walaupun jam kita siang, semangat kita harus pagi. Pagi itu adalah awal aktivitas yang harus diawali dengan semangat. Kalau enggak, lemes pasti. Ya, ya, siap ya? Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Oke, langsung kepada materi. Dasar pemikiran. Sering kali disindir oleh teman-teman sekolah, gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa Indonesia itu ada mulai kita SD, SMP, SMA, bahkan sampai kita kuliah. Ya, berarti sangat penting banget bahasa Indonesia. Tapi hanya sebagai guruan saja, dan selanjutnya terserah Anda menjadikan bukan bahasa Indonesia bukan bahasa nasional, bahasa pemersatu bangsa. Bahasa itu bahasa yang paling sering digunakan untuk komunikasi dengan suku lain di seluruh Indonesia. Dimanapun kalian berada, selama itu masih Indonesia, ya, selama itu masih Indonesia, kalian berhak atau bisa menggunakan bahasa Indonesia untuk alat komunikasi. Gak mungkin misalkan orang Banyuwangi datang ke Madura tiba-tiba bisa bahasa Madura. Mungkin gak? Nanti akan salip-salipan. Kamu bilang Jawa, pusing, saya jawab Madura. Makanya pentingnya paham terkait dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu luas. Dalam ilmu bahasa Indonesia ada 4 keterampilan. Yang pertama adalah keterampilan menyimak, membaca, menulis dan menyimak, membaca, menulis dan berbicara. Mahasiswa harus paham dan mengerti sampai kuliah lulus bareng dalam komunikasi tidak baik, tidak pandai dalam berkomunikasi. Bahkan dalam ilmu komunikasi, dalam ilmu menulis itu sangat-sangat ditekankan
ditekankan oleh mahasiswa pada mahasiswa. Karena apa? Nanti kamu akan dituntut membuat sebuah karya ilmiah yang di dalamnya ada kaidah-kaidah kebahasaan. Enek toto caranya, nggak syukur-syukur nulis sakarmu dewi. Ada kaidah-kaidah, makanya disebut karya ilmiah. Karya yang di dalamnya memuat disiplin-disiplin ilmu, membuat kaidah-kaidah keilmuan. Jangan sampai mahasiswa tidak paham terkait dengan bahasa Indonesia. Ya, saya lanjutkan. Nah, dari sebab itu, dari sebab dan lain sebagainya, di sini saya akan mencoba mengulas tentang materi kuliah bahasa Indonesia yang dipaparkan di hampir seluruh universitas yang ada di Indonesia. Materi bahasa Indonesia biasanya berisi tentang dasar-dasar alat yang menunjang kompetensi mahasiswa dalam menulis karya ilmiah. Jadi menulis karya ilmiah itu ini tata caranya. Nulis gak syukur, nulis gak syukur. Beda antara kamu menulis karya ilmiah dengan kamu menulis dengan pacar kamu atau kedua orang tua kamu. Itu berbeda. Makanya sifat bahasa itu kita harus tahu. Kita harus ngomong dengan siapa, dengan menggunakan bahasa apa. Kita berbicara dengan siapa menggunakan bahasa apa. Makanya seorang mahasiswa wajib paham dan mengerti. Ojo, bahasa Indonesia gampang kok iso ngomong, nggak boleh. Harus paham dan mengerti. Karena apa? Sifat bahasa itu berkembang. Zaman kalian dengan zaman saya itu sudah berbeda. Kalau kalian tidak up to date, kalian tidak bisa membedakan mana bahasa baku dan mana bahasa tidak baku, kalian akan bingung. Jadi orang bingung, biasanya umat pusing. Biasanya nih aku ngomongnya gimana? Ternyata di surat harus bagaimana? Jangan sampai mahasiswa nulis gak cukup lah. Ya cukup kan itu kan. Jadi harus bisa bertanggung jawab dengan keilmuan kalian. Lanjut. Hasil yang diharapkan dari mahasiswa yang telah menempuh mata kuliah bahasa Indonesia adalah kecakapan dalam berbahasa Indonesia yang baik dan benar sebagai pendukung utama kecakapan mahasiswa dalam melaksanakan tugas keilmuan. Keahlian, kecakapan, kesanggupan dan semacamnya tersebut menunjuk pada kemampuan menggunakan bahasa, ragam bahasa baku, ilmiah dan penulisan karya ilmiah. Jadi titik fokusnya bukan pada penulisan saja, melainkan kepada bahasa ragam baku ilmiah yang menulis untuk menulis karya ilmiah. Jadi dalam bahasa itu, kenapa kok ngomong ragam baku? Karena sifat bahasa berkembang. Jadi ada bahasa-bahasa yang tahun ini dibakukan di dinas kebahasaan. Jadi ada bahasa itu hilang, ada bahasa itu bertambah. Di situ akan nampak, oh ini bahasa ini bisa muncul di KBBI. Oh ini masuk bakunya kayak gini, bakunya kayak gini. Kalau kalian tidak paham hal itu, kalian akan menjadi kerepotan bagaimana kalian bisa menulis, bagaimana kalian bisa menjelaskan. Karena apa? Di Indonesia ini kita sebagai mahasiswa kita harus cakap dalam berbicara dan menulis. Kalau tidak, bagaimana kalian bisa memahamkan orang lain kalau kalian sendiri tidak paham dan kalian tidak pandai menyampaikan secara komunikasi. Kadang antar teman itu kita menjadi miskomunikasi karena tidak pandai dalam komunikasi. Makanya penting banget ilmu bahasa Indonesia, jangan dianggap gampang. Ya, harus ngomongin bahasa Indonesia, bahasa Dewa, bahasa sehari-hari. Jadi ada hal-hal yang bersifat keilmuan dalam arti, oh bahasa Indonesia itu ada yang kaidah-kaidahnya yang tidak bisa kita. Mahasiswa sekarang cenderung lebih bangga ngomong mempelajari bahasa asing ketimbang memperdalam bahasa Indonesia. Sebagai apa yang bagus itu ketika kalian sebagai mahasiswa berpengetahuan secara global, ya, tetapi bangga dengan kearifan lokal. Kebanyakan apa? Mahasiswa itu lebih bangga belajar internasional ketimbang memperdalam bahasa itu sendiri. Padahal bahasa asing itu bukan berarti bahasa luar negeri. Bahkan bahasa daerah pun disebut bahasa asing karena tidak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Secara umum materi kuliah bahasa Indonesia mencakup beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah penjelasan mengenai ejaan dan penggunaan dalam penulisan karya ilmiah. Dalam bahasa Indonesia itu ada namanya ejaan. Ejaan itu apa? Oke, nanti kita bahas ya. Ada ejaan. Yang kedua, penggunaan diksi. Penggunaan diksi. Nanti kita akan bahas apa itu ejaan, apa itu diksi, penggunaan kalimat efektif, tidak berbelit-belit, dan penggunaan paragraf yang baik dan efektif. Jadi hal itu penting disampaikan karena apa? Dalam karya ilmiah itu ada hal-hal yang bersifat kata ini ada namanya strata kata.
Antara mati dengan mati itu berbeda loh ya salahnya. Mati dengan wafat berbeda, mati dengan tewas berbeda. Gak mungkin perampok itu wafat tertembak polisi. Kan gak mungkin. Seorang perampok itu wafat ditembak polisi. Yang ada seorang penjahat itu mati ditembak polisi atau bahkan tewas ditembak polisi. Oke? Paham ya? Jadi bahasa itu sifatnya berkembang. Jadi kalian harus paham apa itu ejaan, apa bahasa-bahasa yang berkembang mulai sekarang. Karena bahasa sekarang sangat kompleks. Zaman saya tidak ada namanya outfit, itu tidak ada. Apa outfit? Outfit. Ada lagi bahasa lagi apa yang sering kalian sampaikan dalam style? OTD apa lagi? Spill. Karena upel zaman dulu saya. Jadi ada hal-hal yang di era saya tidak ada, di era kamu ada, dan itu memang sifatnya bahasa. Jangan sampai hal itu kita tidak up to date, ya. Kita harus paham. Oke, kita akan bahas dari sini. Kita akan membuat kelompok. Nanti kita akan bahas terkait dengan apa itu ejaan, apa itu diksi, apa itu kalimat efektif, sambil paragraf dan lain sebagainya. Kita buat kelompok. Nanti akan kelompok yang lain bertanya, kelompok lain menjawab. Nanti saya akan menyampaikan, akan menyempurnakan dari jawaban-jawaban kalian. Oke? Siap. Oke. Pada sesi diskusi ini ada 3 kelompok. Saya ingin kelompok pertama nanti bertanya kepada kelompok 2, kelompok 2 menjawab dari pertanyaan kelompok pertama. Setelah itu kelompok kedua bertanya kepada kelompok 3, kelompok 3 menjawab. Ya. Setelah itu kelompok 3 bertanya kepada kelompok 1. Nanti di akhir saya akan menyempurnakan dari jawaban-jawaban dari teman-teman mahasiswa yang kurang baik atau kurang benar. Oke, silakan kelompok pertama bertanya dulu kepada kelompok kedua. Silakan memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Atias Ningsi. Dari penjelasan materi yang disampaikan oleh Pak Sultan, saya ingin bertanya kepada kelompok 2. Jadi kan ada beberapa faktor yang dijelaskan dalam materi tersebut. Apa saja faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan bahasa? Tolong disebutkan. Terima kasih. Baiklah, izin menjawab, Pak. Kami dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan apa sih faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan bahasa. Faktor-faktornya itu ada banyak. Yang pertama ada faktor perkembangan otak dan kecerdasan. Yang kedua ada jenis kelamin. Ketiga kondisi fisik. 4 lingkungan keluarga. 5 kondisi ekonomi. 6 setting sosial atau lingkungan budaya. 7 bilingualisme. Nah, di sini kami akan menjelaskan secara terperinci. Yang pertama adalah perkembangan otak dan kecerdasan. Kenapa itu menjadi faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan bahasa? Karena setiap individu itu intelektualnya berbeda. Jadi setiap individu itu tidak bisa bahasa dengan individu A dengan individu B itu sama, jadi berbeda. Yang kedua adalah jenis kelamin. Contohnya seperti laki-laki dan perempuan. Pasti bahasa dari laki-laki dan perempuan itu berbeda. Karena hormon dari perempuan dan laki-laki berbeda. Lalu pergaulannya berbeda, pemikirannya juga berbeda. Yang ketiga adalah kondisi fisik. Di mana kondisi fisik ini mempengaruhi seseorang untuk berbicara. Kan biasanya kalau kondisi fisiknya kurang, untuk bahasanya kan pasti ada beda atau gimana, kan itu tergantung individunya sendiri. Itu saja yang bisa dijelaskan dari kelompok 2. Apakah bisa diterima? Oke, saya sempurnakan dari jawaban teman kita, Reza, yaitu faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa antara lain adalah perkembangan otak dan kecerdasan. Yang pertama, yang kedua jenis kelamin, kondisi fisik, lingkungan keluarga, kondisi ekonomi, setting sosial, lingkungan budaya, dan bilingualisme atau bahasa. Jadi memang dalam perkembangan bahasa itu sangat kompleks ya. Semua bisa jadi faktor, orang itu bisa berkembang atau tidak bahasanya. Ya, bisa jadi faktor ekonomi, bisa jadi faktor keluarga, bisa jadi faktor lingkungan, bisa jadi faktor kecerdasan, bisa jadi faktor budaya. Karena apalagi budaya Indonesia sangat banyak, sangat beragam. Jadi menjadi sebuah hal yang lumrah ketika ada faktor-faktor yang sangat sensitif untuk seseorang itu mendapatkan perkembangan bahasanya. Jadi itu tambahan dari saya. Oke, sekarang kelompok 2 bertanya kepada kelompok 3. Nanti kelompok 3 segera langsung dijawab pertanyaan dari kelompok 2. Silakan kelompok 2. Izin bertanya kepada kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Rizky Amalia Putri. Tadi kan dijelaskan sama Pak Sultoni bahwa bahasa itu bisa berkembang dan bisa punah. Lalu apa faktor penyebab punahnya bahasa daerah? Sekian, terima kasih. Izin menjawab, Pak. Nah, jawabannya adalah penggunaan bahasa lain selain dari daerah, yaitu secara reguler, arus urbanisasi atau migrasi, kondisi politik,
dan ekonomi, kebijakan penggunaan bahasa Indonesia, pengaruh media massa dan globalisasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai urbanisasi. Urbanisasi sangat mempengaruhi perubahan bahasa daerah karena urbanisasi itu perpindahan manusia dari desa lain ke desa lain juga. Ketika manusia itu pindah dari desa yang satu ke desa yang satu juga, maka dia itu kan tidak tahu apa sih bahasa asli daerah tersebut. Jadi ketika manusia tersebut sering tidak tahu bahasa daerah tersebut, maka dia akan tidak melakukan pembinaan dengan bahasa daerah tersebut. Jadi bahasa daerah tersebut itu akan punah atau bisa menghilang. Baik, itu saja, Pak. Terima kasih. Oke, saya akan menanggapi pertanyaan dari saudari Rizky, yaitu apa faktor punahnya bahasa. Kalau tadi berkembang, ada punah, enek nambah, enek kurang, bahkan hilang. Itu sifat bahasa. Apa yang disampaikan jawabannya adalah penggunaan bahasa lain dari bahasa daerah secara reguler, arus urbanisasi atau migrasi, kondisi politik ekonomi, kebijakan penggunaan bahasa Indonesia, pengaruh media massa dan globalisasi. Jadi faktor bahasa bisa punah itu banyak juga. Ada faktor kebijakan pemerintah, ada faktor migrasi, ada faktor kebijakan pemerintah. Jadi ketika kalian pemerintah sekarang, pemerintah memberikan kebijakan baru yaitu menggunakan bahasa Melayu mamanya. Jadi kita sebagai masyarakat harus mengikuti. Ada lagi urbanisasi, migrasi. Orang Banyuwangi pindah ke Kalimantan semuanya. Ada orang Banyuwangi secara tidak langsung pindah ke sana karena sudah lama di sana, ada sudah biasa ngomong dengan bahasa orang Kalimantan. Hanya secara tidak langsung, secara perlahan-lahan bahasa Banyuwangi hilang. Ada lagi fenomena alam yang terjadi bisa membuat bahasa punah. Apa? Ketika orang Banyuwangi, seluruh Banyuwangi tidak ada yang keluar Banyuwangi, tiba-tiba Banyuwangi kena tsunami. Jadi Banyuwangi yang tinggal sejarah. Karena apa? Tidak ada penuturnya, tidak ada yang ahli penutur bahasa osing yang masih ada. Jadi tidak ada yang bisa ditanya apa itu Banyuwangi, apa itu bahasa osing. Jadi hanya tinggal sejarah. Itu adalah beberapa faktor yang mempengaruhi bahasa itu bisa punah. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia wajib melestarikan kearifan lokal. Pentingnya mempertahankan kearifan lokal terkait dengan bahasa. Ada suku osing, ada Madura, ada Bali. Kita harus bangga dengan suku kita, dengan kearifan lokal kita. Ojo, bahasa Madura, misi-misi enggak. Kita harus bangga ketimbang bahasa itu diambil oleh negara lain. Ya, oke. Sekarang kelompok 3 bertanya kepada kelompok pertama. Silakan. Saya akan bertanya kepada kelompok pertama. Kapan bahasa Indonesia itu lahir? Jadi, perkenalkan nama saya Sarah Putri dari kelompok 1. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3 mengenai kapan bahasa Indonesia itu lahir. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam kerapatan pemuda dan berikrar. Yang pertama, bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Yang kedua, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan tiga, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Dan juga, keterampilan berbahasa Indonesia itu mencakup keterampilan menyimak, keterampilan berbicara, keterampilan menulis, dan juga keterampilan membaca. Keempat keterampilan tersebut saling terkait antara yang satu dengan yang lain. Kata menyimak dalam bahasa Indonesia memiliki kemiripan kata dengan mendengar dan mendengarkan. Peorasi terjadi. Begitulah jawaban dari kelompok pertama. Apakah bisa diterima? Bisa. Baik, terima kasih. Ya, jadi beberapa hal yang sudah kita diskusikan pada siang hari ini. Harapannya apa kepada mahasiswa? Kamu paham dan mengerti. Nyapa toh? Kenapa kamu sebagai mahasiswa mulai cilik SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi diajari bahasa Indonesia? Satu, karena bahasa nasional, bahasa nomor satu bangsa. Banggalah dengan bahasa Indonesia. Oh iya, jangan ngeremehin bahasa Indonesia tuh. Ada kaidah-kaidah kebahasaan, ada aturan-aturan dalam bahasa Indonesia. Bagaimana kita berbicara yang baik, bagaimana kita menulis kalimat yang baik. Gak sak senengnya sampean dewi. Ya, dari sini paham? Saya tekankan kembali, kita harus sebagai warga negara Indonesia, apalagi momentum di ulang tahun ke-77 ini, kamu sudah memberikan apa kepada negara ini? Karena sudah semester 4, mau berkontribusi apa kepada negara ini? Sebagai mahasiswa, kalian harus benar-benar sungguh-sungguh untuk belajar, untuk memperdalam disiplin ilmu. Ingat, selama 4 tahun kalian kuliah di sini, kalian apa? Ibaratkan berenang di kolam yang sudah tahu kedalamannya, tahu arusnya. Tetapi ketika kalian nanti lulus,
kalian akan dilepas liarkan ke samudra yang tidak jelas ombaknya, arusnya, bahkan sangat-sangat keras, tidak tahu penghuni di dalamnya. Jadi kita apa? Harus bekerja keras mulai sekarang, memperdalam dalam hal apapun itu yang disampaikan oleh para pendidik kita. Terkait dengan bahasa Indonesia, saya ingin kalian bisa mengerti dan memahami dan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita berbicara dengan orang tua, bagaimana kita berbicara dengan guru, bagaimana berbicara dengan sesama, bagaimana kita berbicara dengan anak atau adik kita atau orang yang lebih muda daripada kita. Ada etika, karena seseorang itu akan dinilai dari kualitas berbicara. Ya, dari sini paham? Paham. Oke, silakan duduk ke tempat masing-masing. Oke, kita akan mencontohkan, ini ada beberapa contoh keberagaman yang ada di Banyuwangi. Keberagaman bahasa. Ada ini Jawa, ya Jawa. Ini Madura, ini Osing. Silakan nanti Osing bertanya kepada Madura, Madura menjawab dengan bahasa Madura. Ya. Nanti Madura bertanya kepada Osing, Osing menjawab dengan bahasa Madura. Ini dengan bahasa Osing, ya. Paham ya? Oke, contoh coba. Kapan jenengan dahar? Gila, yang kuat sangat. Nah, gila, Gila yang kuat sangat. paham nggak? Enggak, Enggak. Makanya itu, kalau kita tidak paham dengan bahasa Indonesia, yang satu tanya bahasa Jawa, jawabnya Madura, lu bingung. Orang akan menjadi kebingungan. Ini bahasa apa? Makanya bahasa Indonesia itu penting banget. Kita harus paham dan mendalami dan mengerti. Supaya apa? Tidak terjadi miskomunikasi. Oseng tanya Madura, Madura paham, tapi dia tidak bisa menjawab dengan bahasa Jawa. Dia menjawab dengan bahasa Madura. Gak sambung. Akhirnya muncullah bingung. Madura sekarang tanya pada Oseng. Gila kuliah. Coba apa bilangin? Gila kuliah. Kapan bila kuliah? Bahasa Indonesianya? Kamu kapan kuliah? Saiki aku kuliah. Bahasa Osengnya? Saiki iso kuliah. Saya itu suruh kuliah. Bahkan dia tidak paham apa yang kamu tanyakan. Ya? Iya. Jadi itu penting banget. Kita harus, ketika kita masuk di sini, kita mahasiswa yang bertanya. Bukan saya datang sebagai Madura, bukan datang sebagai Osing, bukan datang sebagai Jawa. Tidak, kita bahasa Indonesia. Kita mahasiswa TGRI, kita bahasa Indonesia. Jangan sampai tanya dengan bahasa Jawa, jawabnya Madura, Madura bertanya pada Osing, jawabnya Osing. Ini tidak temu, tidak sinkron. Ya, paham ya? Paham. Karena malam itu kita penting kita jaga, ya, menjadi ciri khas budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Oke, terima kasih. Silakan dulu. Oke, pada pertemuan hari ini saya kira cukup kita membahas terkait dengan bagaimana bagaimana memahami ejaan Indonesia. Saya kira ini menjadi hal yang sangat penting, perlu kalian perdalam dan nanti kita praktekkan pada tahun berikutnya. Ya, paham ya? Semangat dalam belajar, dalam berkomunikasi bahasa Indonesia, dalam menulis. Karena apa? Ini sangat penting bagi keberlangsungan kita selama kita kuliah bahkan sampai kita lulus. Hal-hal yang nanti tidak paham kita akan bahas di grup WA. Oke, paham? Saya kira cukup. Ada pertanyaan? Tidak. Ya, nanti kalau ada yang tidak paham terkait dengan apa yang kita bahas, kita berlanjut pada grup WA atau pertemuan berikutnya. Ya, pertemuan berikutnya kita akan membahas terkait dengan paragraf, ya, karena dengan paragraf di dalam karangan ilmiah. Saya kira cukup. Saya akhiri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.